Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau biasanya kita nge-podcast, diskusi di ruangan atau di suatu tempat, kalau sekarang kita cari suasana lain lah ya. Sekarang saya ini dengan rekan-rekan ini udah ada di Desa Wanasuka ya Bam ya. Wanasuka di tengah-tengah Pangalengan. Ada apa di sana? Ini kalau boleh saya sampaikan tuh di sekitar kita tuh udah Desa Wanasuka itu dikelilingi Gunung Windu, Gunung Wayang, dan katanya Gunung Tumpeng. Nah, ada yang unik di Desa Wanasuka itu ada 2 dusun. Namanya masih apa ya? Berkaitan dengan kisah-kisah pewayangan. Dusun Sri Kandi dan Dusun Purbasari. Ada apa di sana? Saya juga nggak tahu, makanya kita kesini. Oh iya, saya tuh udah sebulan survei. Saya tanya teman-teman saya yang orang Kabupaten Bandung sendiri gitu. Saya tanya, tahu nggak dengan dusun Sri Kandi? Mereka nggak tahu semua. Wah, ini asik nih ya. Perlu kita explore ya Bang ya. Ya udah gitu aja, daripada banyak ngomong, mending kita langsung aja explore ke dusun Sri Kandi sama Purbasari ya. Yuk, berangkat. Ah, sekarang kita udah sampai nih di dusun Purbasari, salah satu dusun yang, nah ini yang unik tuh di sini. Rata-rata di Pangalengan itu ada berapa wilayah yang dusun-dusunnya itu dengan nama-nama pewayangan. Sampai ada akhirnya juga gunungnya Gunung Wayang. Sekarang kita sudah di Dusun Purbasari. Saya sudah ditemani Pak Kadus dari Purbasari, kepala dusun. Pak siapa Pak? Pak Cecep. Pak Cecep. Dan ini yang menjaga keamanan dan ketentraman di sini, Linmas di sini, Pak siapa Pak? Pak Asep. Pak Asep. Kita tuh mau diajak ke rumah Belanda, rumah peninggalan Belanda. Kayaknya dulu ini Pak ya, pengelola perkebunan di sini ya. Betul. Karena ini kan perkebunan Belanda ini udah dari dulu gitu. Bisa ceritain dikit Pak Kadus, ini rumah Belanda yang Bapak tahu aja lah gitu. Apa aja di sini? Ya, yang kalau untuk rumah Belanda ini dulunya ya menjadikan center perekonomian untuk daerah perkebunan sini. Iya, iya. Soalnya kan dulu seperti pabrik teh kan ada di sini. Iya. Cuman kalau sekarang udah pindah karena situasi lah, pabrik lahannya mau longsor, makanya dipindahkan. Kalau dulu di sini ramai, banyak kunjungan. Iya. Tapi untuk sekarang ini ya mungkin agak sedikit terbengkalai karena situasi dan kondisi jalannya juga. Ya. Padahal sini luar biasa ya, tempatnya indah. Kalau buat wisata, buat jalan-jalan, nggak pakai biaya lagi, nggak perlu bawa pakai tiket masuk, di sini luar biasa indah ya. Ya. Betul. Dan emang orang juga jarang ke sini gitu. Yang kita tahu kan gini, kalau di Pangalengan tuh ada 2 ikon rumah Belanda ya. Rumah setan yang pernah dipakai syuting film tuh, Ya. sama rumah Boska ya. Betul. Nah di sini ada lagi. Nggak usah banyak omong, kita penasaran, kita masuk aja, kita eksplor dalam rumahnya Kang ya, ya Pak ya. Siap. Ayo mangga, jalan. Yuk. Ada pernah yang kesini katanya cucunya yang pernah tinggal di sini. Keluargaan katanya namanya. Ya. Oh ini rumahnya, Iya, betul lah. Nah, ini rumah peninggalan Belanda. gede ya. Berapa hektar nih Pak? Nggak sampai berhektar-hektar kalau lahan rumahnya mah. Dan ini dipakai apa itu? Ini sekarang dipakai tempat tinggal kepala bagian, Kepala bagian. kepala unit perkebunan Purbasari yang menduduki Abdeling Purbasari gitu. Tapi kita orang umum boleh nggak berkunjung ke sini, masuk gitu? Kayaknya boleh Bebas ya. kalau misalkan tujuannya Wisata kita gitu. wisata atau tujuannya kita mengeksplor peninggalan situs-situs Belanda. Kan Kayaknya kayaknya unik nih kalau wisata di sini, selfie di sini kan sekarang orang ngejar ya. Iya, betul. Boleh masuk nih? Boleh. Kayaknya masuk aja ya. Ya. Punten. Sepada. Assalamualaikum. Salam. Wow. Wah ini perhatian ya. Ya. Benar-benar ciri khas rumah dulu ya. Saya yakin ini tahun 1800-an mungkin ya. Iya. Ini perapian masih bisa dipakai berarti ya? Masih. Soalnya sebelum Indonesia merdeka kan ini udah berjalan juga. Kalau ini nggak ada perubahan kan, yang saya tahu dulu di sini ada ini apa? Kayak semacam prasasti. Jadi yang peninggalannya tahun berapa. Kemana? Nah, karena ada sesuatu hal itu Kita yang lagi. karena Oh gempa ya? Oh, Karena iya, gempa itu ya? Karena ada gempa, makanya sedikit bangunan agak berubah. agak berubah. Nah, kalau yang saya tahu yang ini dari dulu emang
lampu gantungan ini. Jadi kalau untuk keseluruhan malah 80% masih utuh. 80%. Ya, 80%. Kalau orang umum boleh nggak di sini? Boleh. Nginap di sini. Dengan izin pemerintah setempat sama pihak perusahaan. Pemilihan PTPN PTPN boleh. Ya, tapi Boleh. untuk kemarin-kemarin juga banyak yang suka berkunjung juga. Iya, iya. Seperti anak-anak mahasiswa yang mau KKN, mereka kan tinggalnya di sini. Iya. Oh nginap boleh berarti ya? Boleh. Wah, asik nih. Ini jujur suasananya yang tidak banyak berubah ini yang kesannya luar biasa ya. Gitu. Kayaknya mau langsung eksplor ke dalam kita. Di atas juga ada ruangan sebenarnya. Sebetulnya ada. Tapi ditutup? Enggak. Oh bebas ya, bebas. Cuman lewat garasi. Kayaknya nih kalau buat pecinta wisata sejarah, kayaknya coba deh nginep di sini. Izin dulu ke desa setempat, ke PTPN, diizinkan kok gitu. Explore deh di rumah ini ada apa gitu kan. Tapi udah nemu ini kok apa lantainya kok beda sendiri gitu. Iya. Goyang-goyang kenapa nih Pak Adus? Karena ini kan kalau kita lihat secara tatanan bangunan, di bawah itu ada semacam lorong di sini. Lorong. Iya. Kata orang dulu mah ada dua bawah. kesimpulan. Yang pertama, orang terdahulu nyimpan kekayaan, tapi itu kan masih hidden misteri. Iya, iya. Tetapi kalau kita lihat dari syariatnya, ini pasti dulunya dijadikan tempat berlindung, karena kan daerah sini terkena imbasnya oleh gerombolan juga. PKI. Ya. Bukan, jadi penjajahan dulu. Oh, penjajahan. Iya. Dari penjajahan Jepang sama Belanda. Oh, Tempat pelarian lagi. ketika ini ya Jepang masuk ke Indonesia, Iya. berarti Belanda kan ya Belanda kabur dong, Iya, gitu iya. kan. Jadi tempat persembunyiannya di sini. Ah. Iya. Oh. Cuman itu kan lorongnya yang sebelah sana, Pak. Tuh. Ada lorongnya ya. Iya. Ya, itu lorong. Tapi untuk sekarang kan ditutup karena takut ada apa-apa lah. Kehati-hatian orang sini juga. Itu kan orang yang masuknya dari situ. Dan kita nggak tahu nih lorong sampainya kemana gitu. Iya. Nggak tahu. Soalnya kan dari dulu sampai sekarang masih jadi misteri. Ini kayaknya dulu ini sepertinya ini ya ruang kamar utama dari pemilik rumahnya ya. Itu. Iya. Kalau dilihat dari kondisinya, soalnya juga ini pintu langsung itu ke halaman yang memang tujuannya untuk mantau masyarakat yang bekerja di perkebunan teh. Iya. Nanti kita lihat kesananya. Cuma ini memang kondisinya masalahnya bukan tidak terurus, tapi karena gempa ya, karena Iya. jadi banyak kerusakan. Gempa minggu-minggu kemarin ini. Satu karena gempa, yang kedua karena Usia mungkin. orang yang menghuninya juga kan keluarganya sedikit. Hmm. Kalau dulu banyak, penuh. Bahkan setiap ruangan itu ada penghuninya. Ada penghuni. Ada Ada yang yang isi ya? isian. Tapi kalau untuk saat ini kan si ibu cuma berdua. Oh Ini iya. dengan sekian luasnya kebingungan. Soalnya kan staf kepala bagian itu kan tidak terukur waktu kapan-kapan bisa dipindahin. Makanya kebanyakan yang diam di sini ya akhirnya memilih untuk ruangan yang tadi yang itu yang banyak orang. Jadi Serta nggak membawa banyak keluarga ya. ya. Karena mungkin kan dinasnya nggak bisa ditentuin. Gitu. Kalau misalkan kayak kontrak bisa ditentuin sekian tahun di sini misalkan bisa. Gitu. Jadi bawa perabotan juga ala kadarnya gitu. Karena apa? Karena nggak mau ribet lah, takut dipindahin kemana-mana gitu. Suasana mistisnya juga kerasa ya di sini. Ya. Memang Lumayan. kalau kata penduduk sini banyak ceritanya, jadi suka dari jendela ya. Iya. Ada noni-noni Belanda, bukan noni sih, nyonya ya. Ya. Sama pembantunya yang suka ada di jendela ngintip-ngintip gitu. Kalau penduduk sini banyak gitu. Tapi ya kita jangan lihat itunya, tapi mewarnai ya, mewarnai betapa ini layak untuk dikunjungi. Emang ini asik banget. Kita eksplor tempat yang lain deh. Nah ini salah satu peninggalan Belanda, ini dulunya penampungan air yang sampai sekarang masih bisa digunakan. Yang unik dari ini tuh dia tuh nggak pakai lasan bikin tabungnya ini, kayak pakai paku ripet gitu. Kalau sekarang orang nyebutnya mungkin paku ripet.
Kalau Jadi- bahannya sendiri nih Pak, di baja atau apa? Dari baja. Oh baja. Ini dari baja. Ini kita merdeka aja udah berapa tahun? Udah 75 tahun ya. Ini dibangunnya tahun berapa? Mungkin ini udah bener-bener ratusan tahun ini. Betul. Makanya orang sini nggak berani ganggu ini. Salah satu peninggalan bersejarah banget. Ya. Ini yang kena gempa kemarin itu. Nggak ada rencana untuk direnov lagi nih. Kayaknya sih untuk sekarang mungkin ada Om. Cuman lihat kondisi keuangan perkebunan sama. Nah kalau dulu mungkin ada satu kebiasaan ya. Kalau kita misalkan ketemu 15 tahun atau 10 tahun ke belakang tuh, kalau karyawan ketemu Pak Manajer tuh masih kayak ada ke bawah. Manajer PTPN. Ada ke bawah sedikit gaya Belanda dulu. Kalau ketemu tuh kita sampai nunduk-nunduk. Tapi kalau sekarang mah mungkin karena udah tahu hak asasi kita ya. Iya. Jadi udah agak hilang lah gitu. Jadi emang kulturnya melekat banget di sini ya. Benar, gitu. Jadi masih ada ke bawah. Jadi kayak suasana dulu itu masih ke bawah sedikit-sedikit. Tapi mungkin karena pengaruh zaman Iya. kita kurangin gitu. Soalnya kan kebiasaan orang dulunya juga. Orang dulu kan seperti mulai dari Pamandor itu kan ngebatasi untuk berbaur dengan masyarakat. Dengan Oh gitu. masyarakat. Iya. kalau Mandor dulu. yang orang Iya. Indonesia ya. Iya, Betul. bahkan mandornya juga dari Indonesia tapi membatasi ketika mereka bergaul dengan masyarakat. Jadi Makanya cenderung ke atas gitu. masyarakat itu segan ke mereka. Tapi kalau sekarang udah tidak ada sistem begitu. Iya. Mandor berbaur. Berbaur. Bahkan sampai ke orang yang di kantor pun berbaur dengan Berbaur. masyarakat. Kalau dulu mah ada jarak gitu. Ada jarak. Kalau sekarang mah karena saya bilang tadi ya, Iya. karena pengaruh zaman udah tahu hak asasi kita, sedikit-sedikit hilang tradisi itu gitu. Jangan alhamdulillahnya juga dulu kan adanya penjajah untuk orang sini ada mata pencarian berupa pantai juga. Iya. Peninggalan-peninggalan mereka. Kayaknya mah nggak bisa kita cuma beberapa jam di sini ya, sehari 2 hari harus bisa menikmati di sini itu benar-benar. Jadi nggak cuma bisa ngerasain keindahan alamnya, tapi ya suasana di sininya juga ya emang ya luar biasa gitu. Saya nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata. Iya. Kalau pagi mah kita lihat sini matahari keluar dari sana Oh, teh sana kelihatan timur ya? pas banget. Gunung itu. Itu gunung apa? Banget. Itu Gunung Wayang sama Gunung Induk. Gunung Wayang, Gunung Windu ya. Ya, kalau yang depan Gunung Induk, kalau yang belakang Gunung Wayang yang arahnya ke Citarum. Kalau Wayang Induk yang arahnya ke wisata Cibolak. Kita keliling lagi ya, Ya, siap. keliling lagi. Ya, masih di di dusun Purbasari nih. Ada legenda tersendiri. Itu nggak tahu legenda, nggak tahu mitos, tapi yang pasti ini bagian dari kearifan lokal yang ada di dusun Purbasari, yaitu pohon. Kalau orang-orang di sini menyebutnya pohon gordah ya Pak ya. Betul, betul. Pohon. Nah, ini di belakang saya ini pohon gordah. Pak, ini bisa dijelasin ada cerita apa nih di pohon gordah ini? Ini pohon gorda sebetulnya ini sebetulnya ini jalan besar ya. Ya, Kalau dulu ini ada jalan besar. Ini merupakan gerbang. Gerbang apa istilahnya pohon-pohon, kalau sekarang pohon selamat datang mungkin ya. dulu kan 2 ya. Dulunya 2 menurut mitos. Ini yang satunya katanya menurut mitos-mitos orang sini dulu. Ketelan. Enggak, katanya ke Saudi gitu. Yang Oh. ditinggal cuma satu ini. Nah, di belakang pohon gorda ini dulunya bangunan cuman mungkin karena termakan waktu nggak terurus Iya, iya. juga. Iya. Sekarang udah nggak ada. Yang, Sa- yang tinggal bekas puing-puing masih ada sebagian Iya. gitu. Dan ini pohon ini sangat dihormati ya oleh masyarakat di sini. Betul. Saya tuh dengar sebelum ke sini kan saya dapat cerita lu dari Teh Siti nih, Ya. ketua Kim di sini di Purbasari Wanasuka. Katanya ya di sini tuh 2 ya, ini ada kisah tersendiri dan ada kaitannya dengan dusun Purbasari sendiri gimana deh? Mungkin ini merupakan satu Mitosnya gitu. Oh, kalau mitosnya mah ini emang terlalu tinggi ya kalau menurut orang sini. Suka ada ini, udah ada itulah. Ini itu gimana kan? Kayak ada penunggunya gitu kan. Hmm. Kayak penunggunya gitu. Makanya orang nggak berani, jangankan istilahnya buat nebang ini ya. Iya. Buat ambil batangnya aja dia udah nggak berani. Sangat-sangat Ah, dijaga. Tapi kalau kita sih gimana ya?
orang tidak menebang, tapi kan ujung-ujungnya kan ya, lingkungannya jadi terjaga ya Pak ya. Betul. Dan katanya saya dengar juga ini tuh pohon sampai sekarang peneliti tidak ada yang tahu ini sebenarnya pohon apa ya. Betul, betul. Soalnya kalau bentuknya katanya cemara nih ya. Iya, cemara. Tapi tidak tahu jenisnya apa Iya. gitu. Udah banyak Pak peneliti ke sini. Udah banyak juga, tapi ini nggak tahu gimana ya. Ya nggak ketemu aja jenis kayunya apa gitu. Kalau sejenisnya mungkin sama cemara nggak jauh beda. Iya, Kalau iya. ini kan daunnya agak gede, panjang-panjang juga. Kalau cemara kan kecil banget, daunnya cuman banyak. Kalau ini segini lah, kurang lebih 30 cm daunnya, tapi memanjang, dia keras gitu. Kayaknya Kalau diabadikan tuh dia kering, buat di rumah juga bagus banget tuh. buat wisatawan ya. Bawa keluarga ke sini juga kayaknya asik nih. Asik buat makan-makan juga kalau mau nyantai di sini dengan menjaga istilahnya lingkungan, keaslian lingkungan kita. Orang-orang desa kita sih open, terbuka gitu, Terbuka, silahkan aja. Yang Selama- penting ya ketika ke sini itu ya tolong hormati kearifan lokal yang ada di Betul. sini. Betul. Gitu. Jadi cari dulu informasinya. Jangan berbuat yang dilarang gitu. Betul. Kita ke sini emang mau menikmati alam di sini. Kayaknya kita masuk ke dalamnya Pak ya. Siap. Ayo. Sisa-sisa dari pohon goda, kalau kita asli nggak nebang, ini emang kita ambil dari bawah. Iya. Emang kalau dari jauh kelihatan seperti pohon cemara ya, tapi emang berbeda ya, daun-daunnya juga lebih besar. Saya bukan ahli botani lah, saya tidak pantas menjelaskan tentang hal ini gitu Pak ya. Tapi emang jujur ini pertama kali saya lihat pohon seperti ini gitu. Kayaknya emang unik juga kalau kita berkunjung ke sini. Ini salah satu getah dari pohon gorda ini. Ini kalau dibakar itu bisa nyala dan baunya itu ciri khas banget, ini bau kemenyan. Ini salah satu getahnya nih. Bau kemenyan ini. Tadi udah ya, kita udah ke rumah Belanda. Yang ternyata lebih besar ya daripada yang rumah yang pernah disuting untuk film Pengabdi Setan. Dan jarang orang ke sana. Nah, sekarang juga kita udah ada di belakang pohon legenda di Desa Purbasari, pohon Gorda. Tadi saya janji setelah dusun Purbasari kita akan ke dusun Srikandi. Ada apa di dusun Srikandi? Kita ikut aja ya. Ayo ah. Yo. Ya. Sekarang kita udah ada di dusun Srikandi. Kalau tadi kita udah ke Purbasari, kita ngelihat rumah Belanda yang memang masih jarang terjamah dan banyak orang juga yang belum tahu. Nah, udah gitu kita lihat pohon ini ya, pohon legenda di dusun Purbasari, Desa Wanasuka. Pohon apa tadi Pak? Saya lupa lagi. Pohon Gorda. Nah, sekarang di sini juga ada, di dusun Srikandi ada yang unik lagi. Ada sebuah tempat kearifan lokal yang sangat dihormati oleh warga dari dusun Srikandi. Kayaknya mending langsung aja yang ngejelasinnya narasumber di sini. Kebetulan saya tuh udah dengan Pak Kades Maman, kepala desa dari Desa Wanasuka, dan Pak Ahyar, sesepuh di sini, sesepuh di dusun Srikandi. Di sini tuh ada apa aja sebenarnya? Kenapa sampai ini tuh sangat dihormati oleh warga di sini? Di Lewi Goong ini ada apa sih? Dulu ini disebut Lewi Goong karena dulu itu ada mitos Pak, sejenis itu. Jadi setiap malam Jumat itu ada suara goongnya terdengar oleh masyarakat. Iya. Iya. Tiap jam berapa malam tuh Pak? Itu rata-rata jam 12 Pak, jam 12 jam 1 malam. Dan itu rutin Rutin tiap malam setiap Jumat. malam Jumat. Nah, malahan kalau malam Jumat Kliwon itu bukan gong saja yang berbunyi, tapi semua gamelan wayang itu semua berbunyi di sini. Kebetulan saya itu dulu sama Pak Ali lagi ngobrol di rumah. Iya. Nah, sekitar jam 3 Iya. malam saya mendengar sendiri pernah terjadi suara goong itu di sini bunyi gitu istilahnya. Kalau Iya. kalau misalnya itu kalau kedengaran suaranya Pak ya, Ya, itu biasanya radius sampai berapa meter tuh? kalau radiusnya saya juga belum mengetahui. Cuman kalau dulu semua masyarakat yang ada di Srikandi itu mendengar semua Pak. Nah kalau misalnya udah mendengar, mereka gimana? Menghampiri? Enggak Pak. Enggak. Takut. Justru pada takut Nah, ya. gitu. Ya. Nah, cuman setelah terjadi ini ada longsor, Ya. nah, dan juga menurut kisah sejarah itu ada orang yang sengaja nginep di sini. Hmm. Katanya gongnya dapat oleh
beliau. Oh, ada goongnya ada. Ya, agongnya agong kecil Pak, itu Oh. dapat oleh dia, Iya. sehingga setelah diambil itu bunyinya nggak ada lagi. Gitu. Sekarang Sama yang bertapa. sama yang bertapa orang Iya. mana yang bertapa? Kalau menurut sejarah almarhum Mama Sunaria dari Giri Harja. Oh, berarti keluarga Giri Harja suka Iya, ke sini. dulu itu kalau Giri Harja, Pak, Rutin. Almarhum ada kosasi kan sering kesini. Ada kosasi. jadi kalau Giri termasuk Harja asap kalau Sunanda. diundang ke sini untuk manggung di sini, ya. oleh masyarakat Sarikandi, walaupun tidak dibayar dia mau gitu. Oh, gitu. Iya, karena Kan- sejarahnya berkembangnya Giri Harja itu dasarnya di sini awalnya. Gitu. Kalau misalnya ini dijadiin tempat wisata bisa nggak Pak sih, Pak Kades? Kalau Udah punya planning nggak nih Pak Kades? Ya tadinya udah ada planning lah gitu. Karena kemarin ya ada pergantian dulu kepala desa, itu udah dialokasikan malahan Ya, ya. anggarannya itu untuk camping ground itu. Tapi Camping pas- ground? Iya, camping ground ya. Dan waktu ya pergantian saya pas mau dianggenakan lagi ternyata ini ternyata Covid. Wah, jadi uangnya Ketarik ya Pak ya? ya tarik untuk ya itu bantuan kopi. Jadi kalau dulu banyak Pak yang sengaja camping Ke sini. ya, sengaja mandi. Kalau dulu itu di sini selama saya di sini sekitar tahun 95 itu masih banyak kalau malam Jumat itu dari Banjaran, dari Bandung orang-orang yang sengaja untuk rendam di Berendam di sini. Di sini. Dengan tujuan apa Pak? kalau menurut cerita orang-orang orang tua katanya Ya. kalau rendam di sini itu lebih dari 3 kali akan awet muda katanya gitu Pak. Oh, gitu. Mitosnya gitu. Gitu, Ah, Pak. kalau saya mau berendam di sini biar bersih aja Pak, soalnya Tapi ada rendamnya nggak di sini Pak. Oh, gitu. Rendamnya di Sangiang di sana. Oh. Ada di atas ada. Mm-mm. Iya. Kalau di sini mah buat main-main aja Iya. ya. Tapi kalau ini misalkan ke depan ada program, ini kan udah bagus Pak lokasinya. Iya. Atas bisa buat flying fox, misalkan bisa aja. Jembatan gitu, kan bisa. ada sungai Cai Mulang, Cai Maling kan di situ Iya. bisa dipakai obat. Buat flying fox ya rencana. Keren Pak kalau misalnya Iya, dari kalau flying puncak fox gitu yang turun ke sana ke flying lapang fox ya. juga bisa ya bagus. Ah, ah, ah. Cuma mungkin juga Pak Kades harus dipikir mah akses ke sini ya. Iya, Itu kan aksesnya. kita kan masuk gang gitu kan Iya. sulit juga, tapi kan ternyata ketika kita udah di tempatnya kita dikasih apa ya? Sebuah wilayah yang eksotis ya, Iya. yang belum terjamah gitu kan. Belum banyak sentuhan-sentuhan manusia. Kita lihat aja ya, kita Siap. tengok ya. Ya, kita nengok lagi ya. Ya. Sekarang kita udah ada di Sungai Sangiang ya, Pak ya? Iya, Sangiang. Sungai Sangiang bukan tempat wisata umum sih, tapi emang di sini tempat berkumpulnya warga di Dusun Serikandi. Dan memang banyak juga pengunjung ke sini yang main ke sini, Udah mandi. sekedar mandi, sekedar berenang. Kayaknya ini kalau buat ini yang penyuka goes nih, di sini asik ya. Iya, Goes adventure iya. turunnya di sini gitu. Iya. Cuci muka di sini gitu kan, istirahat di sini sambil ngopi. Ini sejarahnya gimana nih Pak? Jadi Tentang ini, Sangiang ini. Ada apa sih di sini? jadi menurut kisah orang tua bahwa Sangiang ini dulunya ada salah satu Sangiang yang Sanghyang. iya, Sangiang. Sesepuh ya, Pak ya? Iya, sesepuh. Yang sering mandi di sini. Siapa tuh, Pak? Gitu. Nggak tahu namanya. Cuma yang dikatakan itu namanya Sangiang aja gitu. Sampai Pak. pada akhirnya jadi Namanya Walungan Sangiang. Walungan Sangiang sungai ya, Walungan sungai kecil. Iya, Sangiang. gitu. Sangiang. Dan ini pusatnya di mana nih Pak? Ini curug di sana atas Pak. Yang, Curug? Nah, yang tadi itu yang jauh yang dikatakan tadi. Air terjun apa? Air ya curug aja disebutnya di sini. Pak. Curug? Iya, iya. Dan emang kita tadinya niatnya mau ke itu air terjun tersebut ya, curug. Iya. Cuma emang perjalanannya jauh 7 kilo dan ini juga udah siang nih, udah sekitar jam 2, bentar lagi hujan besar. Jadi kayaknya nanti kita buat konten yang lain lah, Iya, kita ke curug, kita iya. rame-rame ke sana Iya. Pak ya Kang. Jadi ini sampai sekarang karena dengan Sangiang tadi sering dipakai mandi untuk masyarakat juga ada yang jadi luar juga. Iya. Pada mandi di sini, rendam di sini gitu. Dan emang ini asli nih, ini airnya bersih banget. bersih banget Bersih dan banget. sangat baal. Sangat dingin, Dingin. sekali. Sumpah segar. Ini Pak kameramen mau cuci muka nggak? Boleh. Kalau biasanya yang kunjung ke sini kalau orang luar hari apa Pak? Biasanya hari malam Jumat, Pak. Malam Jumat. Iya. Lu ngapain malam Jumat itu? Rendam, Pak. Udah rendam di sini. Ada ritual khusus gitu Kalau emang? dulu memang ada di sini, ada sepuhnya, ada ritual itu. Kalau sekarang udah nggak ada. Udah Jadi hanya berendam aja? Berendam aja. Gitu. Malah malam minggu jarang. jarang. Weh. Wajib malam Jumat ya. Iya. Jadi dulu di sini ada sepuhnya Pak di sini. Ah. Nah, jadi kalau itu yang tadi ada bangunan itu, Ya. kalau minggu itu penuh dengan motor itu biasanya. Hmm. Dia sama sepupunya diantar ke sini, pada rendam di sini. Oh gitu.
Nah, udah ya. Kita udah keliling nih. Kedua dusun yang unik, yang menarik, yang ada di Pangalengan. Dusun Purbasari dan Dusun Srikandi. Emang belum jadi tempat wisata sih. Tapi ini potensinya luar biasa kaya. Jadi kalau saya sih berpesan gitu. Kalau main ke Pangalengan, kan wisatanya banyak tuh. Jangan lupa lah, tengok ke Wanasuka. Kunjungi si Dusun Srikandi, Dusun Purbasari, karena di sini banyak keunikan-keunikan yang menarik yang emang layak untuk dikunjungi. Boleh buat sama keluarga, mau sama pacar, sama teman, mau hiking di sini, mau kuliner di sini asik banget. Nah, ini mumpung ada para tokoh dari Desa Wanasuka, kita tanyalah harapan-harapan mereka ke depan seperti apa. Pak RW dulu, harapannya ke depan Desa Wanasuka jadi apa nih Pak RW? Selain desa berkembang, Ya terserah Pak RW punya mimpi apa nih sama Desa Wanasuka? lebih baik, lebih maju gitu. Lebih maju. Menonjol. Pingin jadi desa percontohan desa-desa yang lain. Amin. Dan mudah-mudahan ada investor untuk Desa Wanasuka untuk Iya. menggali potensial tempat-tempat wisata gitu. Asik ya Pak ya gitu. Karena emang ya ini sangat layak untuk dijual Pak ya. Iya. Tapi jangan lupa investor, pemberdayaan masyarakat ya Pak ya. Juga ini jangan lupa Akses. transportasi Aksesnya jalannya ya Pak. Tolong Iya. dari pemerintah. Ya semoga nanti perhatikan ketika gitu. udah di syuting ini tersampaikan Pak ya. Amin. Pak Ketua MUI. Pertama saya mengucapkan terima kasih Ya. atas kedatangan Bapak, yang mana Bapak sudah mengetahui potensi-potensi yang ada Betul, yang saya kaget, masih Pak. Jujur, belum saya kaget. tersentuh seolah-olah Iya. oleh masyarakat, khususnya untuk Jawa Barat. Iya. Potensinya sudah ada tapi masih tergali. Dengan datangannya Bapak, mudah-mudahan potensi-potensi yang ada di Desa Wanasuka ini tergali, sehingga apa yang dikatakan tadi oleh Forum RW, Desa Wanasuka itu jadi desa wisata yang terbaik untuk Kabupaten Bandung. Amin. Pak, jangan tepuk tangan dulu Pak. Ya gimana Pak harapannya Pak? Nggak ada Japati Pak. Sebelumnya kepada Bapak yang telah memberikan waktu kepada kami selaku warga atau Ketua RW 01 dan RW 02 banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dengan kehadirannya Bapak ke sini. Cuma harapan Bapak selaku Ketua RW 1 dan 2, mudah-mudahan telah terjadinya kunjungan ini kedepannya ada realisasinya untuk khususnya 0102, yaitu untuk bisa di tempat pariwisata Ya. karena menurut saya sendiri sebagai ketua RW-nya ini mungkin sangat layak sebenarnya lahan-lahan yang Sungai Kincir itu gitu ya Pak. Kalau buat saya sih Desa Wanasuka itu sangat kaya ya. Iya. Kaya dengan potensi, tinggal gimana kita bisa menyentuhnya ya, nyubitnya gimana gitu. Iya. Nah ini nih keren nih gitu ya. Terakhir nih Pak Kades nih yang paling punya berperan di Desa Wanasuka, gimana Pak Kades harapannya? Ya terutama lah saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Diskominfo ya. Diskominfo ya, terutama lah Pak Kadisnya langsung datang Iya ke- tadi Pak Kades datang langsung ya. langsung ke Desa Wanasuka, langsung meluncur ke sini ke Dusun 1 Srikandi. Kayaknya Mudah-mudahan. Bapak tuh malu-malu lah kamera aja gagah gitu Pak. Jadi ya ucapan terima kasih terutamanya kepada Pak Kadis yang sudah sampai ke sini Ya. ke Dusun 1 Srikandi, Desa Wanasuka. Mudah-mudahan lah beliau datangnya ke sini membawa perubahan untuk Desa Wanasuka. Amin. Untuk lebih sejahtera lah, lebih baik dan lebih ya maju lagi ke depan lah untuk menjadi desa percontohan di desa kecamatan terutama kecamatan Pangalengan lah gitu. Ya mudah-mudahan lah kedatangan Bapak ke sini karena saya menjabat baru 1 tahun, mudah-mudahan ada dorongan lebih baik dan lebih bercerah untuk ke depan lah gitu. Itu aja lah untuk saya untuk ke depan. Harapan Pak Kades sudah ya. Nah Bapak-bapak siap dukung? Siap. Kalau kami siap. Ya. Amin, makasih. Ya akhir kata, jangan lupa kalau misalnya kita berkunjung ke Pangalengan, jangan lupa tengok dulu Wanasuka ya. Assalamualaikum.